Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua yang hadir di sini adalah pengikut Yesus ya. Ya. Nah, mengikut itu artinya, benar nggak kita ini pengikut ya? Mari kita lihat. Mengikut artinya menyertai. Menyertai dari belakang, bukan di sampingnya, apalagi di depannya. Mengiring, meniru, turut berbuat apa yang dilakukan oleh orang yang kita ikuti. Menurut atau menganut perintah, ajarannya, pahamnya, dan keteladanannya. Jadi kalau mengikut Yesus artinya Yesus di depan kita. Dan kita di belakangnya, ngintil. Ya, itu bahasa apa ngintil ya? Ya itulah ngerti ya saudara-saudara ya, ikut. Kita mengikutinya dari belakang, kita meneladaninya, melakukan apa yang Yesus lakukan. Kita menuruti, memegangi perintah, ajaran dan teladannya dalam segala situasi. Nah, dari arti kata mengikut saja sudah sangat jelas yang namanya mengikut itu pasti mesti totalitas. Karena dia akan menggugu apa yang dia lihat, apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan dia akan meniru apapun yang dilakukan oleh Yesus dalam menghadapi berbagai situasi, dalam memenuhi panggilan Tuhan, dalam mengerjakan misi Allah bagi dunia ini. Sementara totalitas artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keutuhan. Keutuhan, keseluruhan, kesemestaan, mengikut Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Mengikut Tuhan tidak hanya mulut tetapi juga dengan hati. Tidak hanya dengan kata-kata tetapi juga nyata dalam perbuatan kita. Tidak hanya di gereja tetapi dimanapun kita mengikut Tuhan. Tidak saat duka, tidak saat suka, apalagi saat derita kita tetap mengikut Dia. Tidak saat di depan umum kita ikut Dia. Tidak saat sendiri. Tetapi di saat sendiri sekalipun kita mengikut Dia. Tidak saat ada orang melihat, menyaksikan kita. Tetapi juga saat sendiri tidak ada yang melihat. Kita tetap menggugu ajarannya, keteladanannya. Tidak hanya dalam hal tertentu kita mengikut Tuhan, tetapi dalam segala dan seluruh hal kehidupan kita yang kita hadapi dalam hidup ini, kita mengikuti Tuhan. Tidak dalam peristiwa tertentu, tetapi dalam setiap peristiwa, dalam setiap musim kehidupan kita. Itu totalitas, mengikut Tuhan dengan totalitas. Tidak ada saat-saat tertentu kita tidak bersama dengan Yesus, tidak mengikuti Yesus. Nah, apa yang kita butuhkan untuk bisa mengikut Tuhan di dalam totalitas? Saudara-saudara, ketika saya mempersiapkan ini, mendalami, mengumulinya, saya menemukan ada satu kata kunci, saudara-saudara, memenuhi panggilan. Minta maaf nih, saya agak sedikit terganggu, saudara-saudara, tapi aman. Ini karena alergi dingin. Juga debu. Melihat ada satu kata kunci yang menolong kita, saudara-saudara. Bagaimana kita memenuhi panggilan mengikut Yesus dalam totalitas. Kata itu adalah kata lihat. Kalau kita membaca, saudara-saudara, tentu saudara tadi nggak sempat ngitung ya. Saya sempat menghitungnya, kata lihat di dalam bacaan kita Injil Yohanes 1 ayat 29 sampai 42. Itu ada 8 kata lihat. Lihatlah, melihat ya. Dan melihat, saudara-saudara, lihatlah dan melihat itu ada 8 kata, saudara-saudara. Ayat 29 sampai dengan 42. Kalau dilanjutkan terus ada lebih dari 10 kata lihat sampai ayat 55. Lihat, saudara-saudara, menarik sekali saudara-saudara dalam bacaan kita.
Dalam bahasa Indonesia nggak kelihatan, cuma kata lihatlah, melihat. Tetapi dalam bahasa Yunaninya saudara-saudara dipakai kata yang berbeda-beda untuk kata lihat, untuk kata melihat. Ya. Sehingga dari situ kita bisa melihat bagaimana sih proses kita bisa mengikut Tuhan secara totalitas. Lihat yang pertama saudara-saudara, ayat yang ke-29. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia. Ketika dia bersama dengan muridnya, ia melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia. Kata lihat di sini dipakai kata blepo. Blepo itu melihat sebagai satu objek, sesuatu realita. Lihatlah, Yesus datang. Dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Melihat ada Yesus datang. Tetapi di ayat 29, saudara-saudara, keesokan harinya kata melihat yang pertama tuh blepo, saudara-saudara, Yohanes melihat Yesus datang. Tetapi kata kedua, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia itu, bukan kata blepo, tetapi di sana dipakai kata ide. Lihatlah, ide lah. Ya. Ide ini berarti saudara-saudara atau eido, ya, perhatikan dengan sungguh. Ya. Jadi ketika Yohanes melihat Yesus datang, lalu berkatalah dia kepada murid-muridnya. Melihat ini melihat satu realita, ada Yesus datang. Yang kedua, dia berkata kepada muridnya, ide, perhatikan dengan sungguh, lihat dengan pemahaman yang baik. Itu adalah undangan sekaligus perintah untuk melihat, memahami dengan iman siapa Yesus yang datang itu. Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dunia. Dia sudah ditetapkan oleh Allah Bapa untuk mati di salib, bangkit dari antara orang mati supaya ada pengampunan dosa bagi dunia ini. Ada keselamatan, ada hidup yang kekal. Pahami, bukan sebagai sebuah realita bahwa Yesus lewat dan datang. Tetapi Yesus ini siapa, dia anak domba Allah, pahami dan imani itu. Dan ini perintah Yohanes kepada muridnya. Ide yang kedua, saudara-saudara, di dalam dia Allah menghapus dosa dunia melalui apa yang dikerjakan Yesus. Nah, ayat 36, ayat 34 saudara-saudara, sebelum 36. Yohanes berkata, aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Aku telah melihatnya. Melihat di sini saudara-saudara tidak sama dengan kata melihat di ayat 29. Bukan blepo yang dipakai di sana. Tetapi yang dipakai di sana adalah horao. Apa artinya horao? Melihat, memperhatikan, memahami dan mengalami. Ya, saudara berbeda ya. Lihat sebagai realita Yesus datang. Tetapi ayat 34, aku telah melihat, memahaminya, mengenalinya, telah mengalami bersama dengan dia bahwa dia ini adalah anak Allah. Pengakuan ini ya, horao ini dibuktikan dengan apa yang dikatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Bahwa dulu aku tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang. Lalu aku telah melihat roh turun, ayat 32 saudara-saudara, dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dia telah melihat, menyaksikan dengan sungguh roh turun. Dan pengalaman itu membuat dia mengalami Yesus sebagai anak Allah. Karena itu dia mengatakan, aku telah mengalaminya, melihatnya. Dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Anak domba Allah tetapi kemudian anak Allah.
Lebih dalam lagi dia mengatakan itu. Dan setelah selesai itu keesokan harinya ia berdiri lagi di situ dengan 2 orang muridnya. Nah, ayat 36 Saudara-saudara. Ayat 36 di sana dikatakan ketika ia melihat Yesus lewat, Saudara-saudara, di ayat 39 Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Ayat 35 keesokan harinya 36 ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ketika ia melihat Yesus lewat. Kata melihat di sini bukan blepo, saudara-saudara. Tetapi emblepo. Melihat lebih dalam. Menatap dengan mendalam. Menatap dengan fokus kedalaman dan pengenalan batin. Aku sudah mengalaminya, maka ketika Yesus lagi datang lewat di sana, ia tidak cuma melihat itu sebuah realita. Tetapi ia mengatakan, ia melihat Yesus lewat. Ia telah mengamati dengan sungguh. Menatap dengan dalam. Dia punya pengenalan batin yang dalam. Bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Dan ia kembali mengatakan emblepo kepada murid-muridnya. Lihatlah dengan mendalam. Yesus yang lewat itu. Perhatikan saudara-saudara, setelah melihat dengan dalam, setelah melihat dengan mata batin, setelah mengenali dengan dalam saudara-saudara, maka nampaklah respon dari murid-muridnya. Ayat 37. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Di dalam perikop di atas enggak diceritakan kedua muridnya mengikut Yesus. Tetapi ketika disuruh emblepo, suruh melihat dengan dalam, lebih dalam lagi, mengamati dengan sungguh, maka murid-muridnya mendengarkan itu dan mereka pergi mengikut Yesus. Lalu saudara-saudara lanjut lagi ada kata lihat di ayat 38. Yesus menoleh ke belakang dan ia melihat bahwa mereka mengikut dia. Kata melihat di sini bukan blepo, bukan edo, bukan horau, bukan emblepo, tetapi theomai. Kayak sekali bahasa Yunani. Yesus melihat theomai, artinya Yesus juga melihat ke dalam batin 2 orang murid yang mengikuti dia. Yesus tidak hanya melihat realita bahwa ada 2 orang ngintil di belakang dia, mengikuti dia. Tetapi dia mengamati dengan perhatian 2 orang ini. Maka setelah dia melihat batin 2 orang murid ini, pertanyaan Yesus bukan siapa kalian, bukan. Apa yang kau cari? Saudara, pertanyaannya, apa yang engkau cari? Artinya Yesus tahu sebenarnya dia mau cari apa. Mengikut itu mau apa. Dia tahu mengenal Yesus dari Yohanes, tapi dia mau mengalami Yesus sendiri. Maka Yesus tanya, apa yang engkau cari? Lalu di dalam ayat 39, saudara-saudara, di sana dikatakan, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal dan hari itu mereka tinggal bersama dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Kata marilah dan kamu akan melihatnya, saudara-saudara. Kata melihat di sini saudara-saudara dipakai kata obseste. Kamu akan punya pengalaman yang lebih berkembang dan bertumbuh. Mari datanglah. Ya, kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat. Apa yang Yesus katakan, kamu akan melihat lebih daripada apa yang selama ini engkau lihat. Yang selama ini engkau pahami tentang aku. Mari. Dan mereka tidak hanya melihat, tetapi tinggal bersama-sama dengan Yesus. Dan di ayat 39 itu saudara-saudara, mereka pun datang, mereka pun eida melihat, memahami apa yang dilihat, melihat yang berujung pada keputusan.
menyimak dengan sungguh, memperhatikan dengan sungguh sampai mereka mengambil keputusan untuk mengikut dia dan tinggal bersama dengan dia. Saudara-saudara, lihat proses perkembangan ini. Pola yang sama terjadi pada Yohanes Pembaptis sendiri. Dulu aku pun tidak mengenalnya, tetapi Roh Kudus menyatakannya. Maka aku mengenal, melihat dengan dalam, mengalami dia bahwa dia ada anak-anak Allah, dia adalah anak domba Allah. Murid-muridnya juga seperti itu. Lalu dari sisi yang lain, Yesus yang berinisiatif mengajak mereka tinggal supaya engkau melihat dan mengalami lebih dalam dari dekat. Dan mereka tinggal dan mereka punya pemahaman yang baru. Disitulah muncul satu komitmen mengikut Tuhan secara totalitas. Sebab setelah itu kita membaca, saudara-saudara, lihat di dalam ayatnya yang ke-41. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, setelah dia tinggal bersama dengan Yesus, ia kembali dan dia mengatakan kepada Simon, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Pengalaman, pemahaman yang lebih dalam lagi. Mesias, anak Allah yang hidup, yang menebus dosa dunia. Lihatlah, dan dia mengajak. Saudara, pengalaman melihat, mengalami Yesus secara dekat, membuat ia tidak tahan untuk mengajak saudaranya mengalami hal yang sama. Lalu ia mengikut Yesus, rela meninggalkan gurunya yang lama yaitu Yohanes Pembaptis dan mengikut Yesus. Terdorong mengajak orang lain mengalami yang sama. Dan kemudian mau ditransformasi oleh Yesus, mengalami pembaruan dan arah hidup yang baru. Mempunyai identitas yang baru. Karena itu kalau kita membaca ayat 42, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau adalah Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Ada identitas yang baru. Dan sebagaimana kita tahu bagaimana Petrus, Andreas, Filipus, Nathanael dan seterusnya murid-murid Yesus. Mereka mengikut Yesus sepanjang hidup mereka. Secara totalitas. Dari mulai kata lihat. Saudara, mulai kata lihat. Lihat bukan usaha manusia tetapi lihat karena Allah yang berinisiatif terlebih dahulu. Saudara-saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu yang terjadi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mengalami perkembangan pengenalan kita akan Yesus? Atau cukup kita menjadi pengikut yang jadi penonton dari jauh? Yesus ada di luar sana. Sementara hidup kita atur menurut caranya kita. Kita atur menurut mood kita. Kita atur menurut situasi yang ada. Bukan menurut apa yang Tuhan mau. Dalam rawa sekalipun Allah hadir. Dalam Mazmur 40 tadi. Dalam bukit yang terjal sekalipun Allah hadir. Dan pemazmur memuji Tuhan dan membuat bangsa-bangsa mau mengenal dia. Nah itu yang terjadi pola yang sama. Mengalami Tuhan dimanapun dia berada. Dia selalu hadir. Dan dia selalu mengajak kita untuk tinggal bersama dengan dia. Tinggal bersama dengan dia. Dimanapun, bagaimanapun keadaan kita. Karena memang dia Allah yang selalu hadir dalam hidup kita. Sehingga ketika kita merespon situasi yang ada. Kita meresponnya seperti yang dia mau. Seperti yang ia teladankan. Dan bukan berhenti di sana saja. Tetapi kita tidak tahan untuk mengajak orang lain pun mengalami Yesus. Di dalam Matius 22, 37 sampai 39, hukum yang pertama dan utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, saudara. Keseluruhan totalitas kita mengikut, tapi seringkali kita cuma mengikut Tuhan pakai akal kita. Percuma saya terus berharap kepada Tuhan karena tidak ada perubahan.
Karena akal kita berpikir kalau udah berdoa pasti begini-begini terjadinya. Kok enggak terjadi? Seperti yang saya mau. Lalu kita suruh Tuhan yang ikut kita, bukan kita ikut Tuhan. Tuhan yang suruh mengikuti keinginan kita. Dan kita mengatur dia. Jadi kebalik saudara-saudara. Maka sangat jelas mengikut itu ngintil di belakang. Bukan di depan, bukan di pinggir. Yang senggol-senggol, belok kiri, belok kanan. Dan kita sering seperti itu. Karena itu kita tidak bisa menjadi totalitas dalam mengikut dia. Kita dikendalikan oleh apa yang menurut kita baik. Maunya kita. Atau desakan situasi. Tetapi bagaimana Yesus anak domba Allah menjalani itu. Maka Yesus mengatakan siapa mengikut aku ya harus menyangkal diri. Memikul salibnya setiap hari. Dan mengikut aku. Dan rela kehilangan nyawa demi aku. Supaya engkau memperolehnya. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tinggal berarti menetap. Tinggal berarti tidak berpindah. Tidak beralih. Tapi hidup sepenuhnya bersama dengan Yesus. Tidak ada yang bisa menggantikan dia. Maka dalam segala situasi pun kita akan manut mengikuti dia. Berapapun besar resikonya. Harga yang harus dibayar. Kita tetap konsisten bersama dengan Yesus. Menjadi pengikutnya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Contoh ada banyak di Alkitab. Juga para martir saya tidak mau menyebutkan. Karena nanti terlalu panjang. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Secara teknis saudara-saudara bagaimana sih hidup pengikut Yesus secara totalitas? Tadi kita harus punya pengenalan, melihat Yesus terus berkembang semakin dalam, semakin dekat. Sehingga kita lebih memahami dan itu diinternalisasi oleh kita dan kita boleh hidup seperti yang dia mau dan ia teladankan kepada kita. Kalau menurut psikologi Erikson itu saudara-saudara, kita harus masuk dalam fase transcendental orientation. Ya. Orientasi kepada yang kekal. Kepada hidup yang kekal. Bukan pada hidup di dunia ini sementara. Coba perhatikan saudara-saudara. Kenapa kita menjadi serakah? Kenapa kita menjadi terpuruk ketika kita kehilangan harta, kedudukan, jabatan kita? Karena kita orientasinya kepada yang sementara. Pada harta yang membuat kita aman hidupnya, pada kedudukan dan kuasa, pada kekuatan fisik. Ya, ketika kita kehilangan semuanya, maka kita hilang hidupnya. Mengapa kita bertengkar, mengapa kita berkonflik, mengapa kita menyakiti orang, mengapa kita menyusahkan orang. Emosi tak terkendali, mengapa? Karena orientasi kita tidak pada kekekalan. Tapi pada diri sendiri, pada apa yang kelihatan di dunia ini. Tetapi ketika kita mengalihkan orientasi kita kepada yang kekal. Barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan memperoleh nyawanya. Pada kebenaran Allah. Yohanes pun rela kehilangan kepala demi konsistensi mengikut Yesus dalam totalitasnya. Kita harus rela melepas semua asal jangan Yesus diambil dari kita. Jangan melepas Yesus. Mari kita lihat apapun yang kita kerjakan pasti akan berpengaruh pada kekekalan, pada hidup kekal yang disediakan dan diberikan oleh Yesus. Dan dia selalu hadir menemani kita dalam segala situasi. Dia setia. Maka kalau saya merespon situasi ini secara duniawi, secara emosional, mari kita ingat, apakah kita mau melepas apa yang Yesus sudah berikan? Mau melepas Yesus, menyangkalinya? Mengikut Yesus secara totalitas itu tidak mudah dan tidak murah. Tetapi bukan mustahil. Dan mengikut Tuhan dalam totalitas bukan berarti kita harus selalu kuat.
karena kita manusia yang rapuh, tetapi kita percaya bahwa Dia yang memanggil kita itu setia menopang kita, menemani kita. Karena itu mari kenali Dia lebih dalam supaya kita bisa berkomitmen, aku pengikut Tuhan dalam totalitas hidup. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun juga, aku tetap pengikut Tuhan. Saudara, apakah kita sudah melihat ide mengenal Yesus lebih dalam? Apakah kita juga sudah tinggal bersamanya selama ini? Yesus sekarang ini berdiri di depan kita dan bertanya, apa yang kamu cari? Hari ini Yesus tidak hanya berkata, lihatlah aku, tetapi juga mari dan tinggallah bersama aku. Mungkin selama ini kita hanya melihat Yesus dari kejauhan dan Dia ada di luar sana dari kehidupan kita. Hari ini Yesus mengundang kita melangkah lebih dekat untuk mengenal lebih dalam siapa Dia. Melihat lebih dekat dengan tinggal bersamanya. Kita tidak bisa mengajak orang lain untuk tinggal bersamanya bila kita belum tinggal bersamanya. Sebaliknya, kita tidak bisa menahan diri untuk mengajak orang tinggal bersama dengan Yesus kalau kita sudah tinggal bersama Dia. Menikmati berbagai macam karunia yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia memanggil kita untuk mengikut dalam totalitas. Mari tinggal bersamanya. Kenali Dia dari dekat. Dia selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Amin.